6.000 km lebih telah dilalui. Kota yang dilintasi memberi cerita yang bermakna. Menyemangati tiap roda agar terus berputar, memompa mesin untuk tetap tangguh. Kami meneruskan estafet, membawa sebuah nama, New Veloz Hybrid EV Lintas Nusa. Dari Pekanbaru Kota Bertuah, perjalanan Epos dimulai. Melebur dengan liputan budaya menuju sejarah bentang alam Danau Toba yang mengubah dunia. Veloz Hybrid. Jadi teman-teman, kita baru aja handover dari Autonet Max. Mereka itu melakukan perjalanan dari Padang sampai ke Pekanbaru, dan kita akan melanjutin dari Pekanbaru ini ya. Menuju mana? Toba. Tapi sebelum kita melakukan lintas nih, kita bakal explore dulu kota Pekanbaru. Karena tanggung banget kan, kita udah di sini kan? Iya betul sih. Tapi sebelum itu juga, supaya kita aman-aman aja di perjalanan nanti nih, karena jaraknya cukup jauh banget tuh, Rin. Bener. Nah, kita bakal ngecek mobil ini dulu ke bengkel resminya nih. Harus sih, soalnya ini mobil udah dipakai sama media-media lain Iya, juga kan. Jauh lah, udah kilometernya tadi udah banyak banget nih. Kita bener-bener make sure nih mobil sehat, oke? Oke, let's go! Kami lanjut ke kampung bandar untuk belajar menenun songket. Keunikan tenun ini ada di proses manual yang menggunakan alat tenun bukan mesin, yang jadi warisan budaya Melayu. Setiap motif tenun bukan sekedar hiasan, melainkan cermin nilai dan falsafah hidup Melayu. Tenun dikenalkan oleh penenun dari Terengganu, Malaysia pada masa Kesultanan Siak. Nah ini Sultan sini. Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syaikuddin. Ya. Kemudian, gak lengkap kalau kita belum belajar tarian Zapin. Tarian dikenalkan oleh pedagang dan mubalik dari Hadramaut sekitar abad 14. Syairnya syarat, nasihat, kritik, dan pujian atau salawat. Tahu nggak, gerakannya yang lembut dan dinamis mencerminkan keramahan Melayu dan nilai Islam. Sekarang, kami ditemani food vlogger Pekanbaru untuk berburu yang khas. Ada sesuatu yang nggak biasa nih. Kami mau cari makanan berbahan sagu. Bukan cuma Papua, sagu di masa lalu sebenarnya jadi pangan pokok masyarakat Riau loh. Pohon sagu berlimpah tumbuh di Riau. Sumber pangan yang sehat dan ramah lingkungan. Tapi, kenapa kami malah susah ya menemukan makanan berbahan sagu di kota ini? Ayo, makan yuk. Wah. Ya, jadi ini dia nih mie sagunya orang Riau, orang Pekanbaru. Pertama ya, kali nih ya, nyoba ini. Ya, jadi enaknya tuh emang makan sagu tuh habis masak Langsung disikat. dimakan ya, panas-panas. Selain di Papua, Riau itu penghasil sagu paling besar, Bang. Sayang sekali kalau kita ninggalin sagu. Kita malah lebih mengenal tepung terigu dari bahan gandum yang secara kultur negara kita nggak bisa menanamnya. Kami berharap tradisi pangan dari sagu masih tetap ada.
Lintas Nusa dimulai. Perjalanan menuju Simalungun, Sumatera Utara. Oke, jadi kita kemarin itu udah jalan-jalan, explore Pekanbaru, dan hari ini kita bakal menuju ke Simalungun, Toba ya. Yes, sekarang kita akan menuju perjalanan ke Simalungun. Tepat itu sekitar 500-an kilometer sih, Rin. Oh gitu. Lumayan jauh lah tuh ya. Tapi momen ini kita manfaati juga untuk ngetes efisiensi si Veloz Hybrid ini. Oh iya dong, sekalian konsumsinya. Benar, tadi kan kita udah ngisi bensin tuh. Tripnya juga udah kita nolin lagi, reset. Kita pakai RON 92 full dan kita akan lihat apakah si Veloz Hybrid ini benar-benar irit dengan menempuh jarak 500-an kilometer sampai sana tanpa ngisi bensin lagi. Oke. So, kita lihat aja nanti hasilnya kan. Dan dia ini kan hybrid ya, bisa nggak pakai EV-nya doang? Oh ada dong, jadi Toyota tuh memberikan EV mode di sini pada Veloz Hybrid, Rin. Oh tinggal dipencet doang tuh? Betul, selama baterainya memadai ya. Oh iya, harus dong ya. Jadi lu bisa lumayan lebih irit lagi, terutama untuk penggunaan di dalam kota ya. Jadi nggak ngandelin mesin, hanya dari motor listrik dan baterainya saja yang gerakin ke roda. Memasuki Sumatera Utara, kami singgah di pematang Bandar Simalungun, menyelami sumber air sejuk Sungai Lobang. Belum ada riset dari mana asal mula sumber air ini, tapi dilihat dari topografi, kawasan resapan ada di parapat Danau Toba. Air berasal dari dataran tinggi Toba, meresap ke bawah lapisan tanah dan batuan, hingga muncul di sini dengan sangat bersih, menopang hidup masyarakat Sumatera Utara. Gimana tadi Rin nyelamnya pakai gaun putih? Mending update ini aja. Tadi kan kita dari Pekanbaru, terus nyampe Siantar. Gimana konsumsinya? Perjalanan kita dari Pekanbaru sampai Siantar itu sekitar 599,5 km. Oke. Taruhlah ambil 600 km kan. Nah, kita isi bensin pertama itu di 30,92 liter dengan RON 92 ya. Karena masih ada sisa bensin sebelumnya itu sekitar 12-15 literan. Nah, tadi saat kita isi lagi, itu cuman sampai full di posisi awal 23,92 liter. Artinya, kalau kita bagi ya, mendapat hasil tuh sekitar 25 km. Bisa itu menempuh? 1 liter bisa menempuh sampai 25 km. Irit dong ya. Irit banget kan. Tapi ini ada sedikit perbedaan dari MID ya, karena di MID ternyata hasilnya lebih tinggi, Rin. Pasti Hasilnya kan memang itu, mostly gitu ya kalau MID. 26,6 kpl. Based on MID, based on pengalaman dan kita berkendara. Nah, kita udah mau mulai masuk ke ferry nih. Kita nggak perlu buka kaca ya. Cukup ngandelin kamera 360 yang ada di Veloz Hybrid nih, Rin. Bener. Ya kan? 360-nya melingkupi depan, kiri kanan, belakang, semua tercover. Perjalanan hari ini adalah kisah kami menemui lokal hero yang gigih membangun ekowisata dengan prinsip berkelanjutan, konservasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dia adalah Ratnauli Bultom, perempuan inspiratif, sosok yang peduli pelestarian Toba, pengelola Eco Village Simalombu. Sebenarnya di Eco Village Simalombu ini kita ingin membuatkan kembali ke alam. Jadi kalau zaman dulu kan nenek moyang kita itu mereka bisa hidup bahkan tanpa uang gitu kan. Dan nah kita coba untuk membuatkan kembali ke alam yang seperti dulu, tapi ini sudah lebih mudah memodifikasi menjadi ekoturism. Ladang kita di Eco Village Simalombu, di sini semua yang tumbuh kita bisa manfaatkan. Berkelanjutan itu sebenarnya sangat simpel kalau kita mengerti apa itu berkelanjutan. Jadi seperti kami contohnya, tanam sekali panen selamanya. Intinya bagaimana sesudah dia tumbuh, kita jaga untuk dia bertumbuh bagus gitu.
ketemu Ibu Ratnauli, kami jadi pengen tahu lebih jauh tentang Danau Toba. Kami menuju Pusuk Buhit, masih di Kabupaten Samosir, tapi berada di sebelah barat bibir Danau Toba. Wah, di kaki Pusuk Buhit ada air panas. Disinilah diyakini orang Batak pertama turun. Menurut para peneliti, Pusuk Buhit adalah jejak aktivitas vulkanik Gunung Toba yang masih terlihat sekarang. Kami harus beristirahat di titik di mana sejauh mata memandang adalah hamparan Danau Toba dan Pulau Samosir di tengahnya. Tempat kami menyesap pengetahuan tentang Danau Toba yang dulunya adalah supervolcano Toba meletus 74.000 tahun lalu hingga menghancurkan peradaban manusia. Nah, di hari terakhir ini kita mau ke Tarutung nih, Rin. Dia posisinya ada di tenggara Danau Toba. Kesempatan ini bakal kita tes juga untuk menguji daya tahan si Veloz ini. Karena itu kan jalurnya perbukitan tuh. Nah, tanjakan, turunan, bahkan ada lika-liku yang ekstrim banget buat gua. Dan ini cocok banget buat ngetes si Veloz. Kan karena dia pakai penggerak roda depan. FWD dia. Yes. Kabarnya, FWD itu kan sedikit, ya gitulah. Kalau nanjak. Apa bener atau enggak kita buktiin di Veloz Hybrid ini, oke? Oke. Wih, bener kan nih berkelok-kelok kan nih? Yes, nggak cuma berkelok-kelok, Rin. Lu lihat dong. Ini nanjak loh, kita jalan. Plus body roll-nya lo rasain. Minim ya? Minim banget, masih mampu loh. Dia FWD ya? Dia FWD dan dia nggak butuh effort ternyata buat nanjak-nanjak begini. Tuh, lihat manuvernya dia. Presisi banget kan? Iya loh. Nggak pusing? Nggak pusing. Enak, masih nyaman artinya kan? Nyaman-nyaman. Hei Kak, berarti si Veloz Hybrid EV ini pakai mesin apa sih? Dia pakai mesin bensin 1500 cc, 2NR VEX. Tenaganya itu udah kebukti banget, Rin. Tenaganya itu di atas kertas 111 PS atau kalau kita konversikan jadi 109 TK. Dan untuk torsinya lebih gokil. Berapa? Untuk motor listriknya aja besar banget, 141. Nah, untuk engine-nya sendiri 121. Jadi nggak heran kan kalau tadi kita tanjakan itu torsinya nggak kehilangan banget lah. Meski buktiin sendiri dan udah nggak butuh validasi lagi. Oh iya, dan sistem hybridnya dia ini kayak gimana nih? Dia sudah pakai series parallel hybrid with power split device nih, Rin. Oh, itu yang bisa kombinasi ya? Terus bisa pakai mesin doang, ataupun bisa pakai EV mode doang, bener ya kan? Banget. Plus lagi nih, apa? Dia baterainya sudah lithium. Lo tahu kan kelebihannya apa? Makanya enaknya ini mobil. Nah. Dan harganya nih. Kenapa soal harganya, Rin? Jadi sebenarnya Toyota itu memperpanjang special price-nya ini sampai serius? ke akhir Januari 2026. Harusnya kan kemarin berakhir ya? Iya benar. Malah enak kan? Yes. Harganya itu 299 juta. Kami sampai di dua destinasi terakhir. Pertama, patung Yesus si Bea-Bea yang menjadi patung Yesus tertinggi di dunia. Baru selesai akhir 2024. Kini menjadi landmark atau tanda penting bagi Danau Toba untuk dunia. Lalu air panas Sipaholon.
Menjejaknya serasa berada di inti letusan gunung api. Batuan dan asap belerang berkisah tentang sejarah terbentuknya patahan besar Sumatera. Akhirnya ya kita nyampe juga. Bener. Sampai di tujuan akhir pakai New Veloz Akhirnya. Hybrid EV ini. Yes. Dan kesimpulannya ternyata mobil ini nyaman ya Nyaman buat banget perjalanan jauh ataupun yang sangat jauh sekalipun. Betul banget, dan paling menariknya nih Rin, Apa ternyata kita dapat konsumsi bahan bakar yang wah banget. Iya. Di total perjalanan kita 960 km, Wow, kita dapat 18,7 km jauh juga ya. per liter. Heeh. Tapi kita juga sempat dapat yang lebih tinggi lagi, Berapa? 26,6 km per liter. Kita sempat dapat segitu juga ya. Bener banget, gokil ya. Bagi kami, ini adalah akhir perjalanan. Namun, New Veloz Hybrid EV Lintas Nusa masih melanjutkan cerita bersama tim berikutnya. Mobil kami serahkan. Kami memetik begitu banyak kesan berkendara. Ribuan kilometer yang dilalui, ada keseimbangan antara teknologi dan tanggung jawab ekologi. Tidak sekedar ramah buat orang-orang yang dijumpai, namun juga ramah buat lingkungan, agar terus berkelanjutan.